warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua kelak di hari akhir. Kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif berubah menjadi hamba lebih baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih baik tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar. Mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lana tahdiu ayalahum lati mastor. Artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umum terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti padang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak akan ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk memperlakukan kebaikan. Sebaliknya paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagian disebut oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif Fima Lima Wasimil Aminal Wasari. Nabi bersabda, Wakitab Nibi Ahuta Lahu alaihi wasalamunahu sula kunasi doi kola mantola antuku
wa hasuna ma'uhu ila fayunasi. Artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bersabda bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapa paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jemaah rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi parameter keimanan seseorang, karena orang-orang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah umur. Jemaah muslimin rahimakumullah, dari khutbah kali ini dapat kita simpulkan bahwa manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya saat sebelum waktu itu tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyal minhum wal ahwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tahzina inna nasina wa aktuna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalam tahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna malata taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.